Satu hal yang perlu diketahui Ustadz soal tahun baru ini, ternyata setelah diteliti bahwasannya dosa atau maksiat terbesar di dunia ini yaitu pada malam pergantian tahun baru itu. Sedunia soalnya kan, termasuk kita ini soal ya menanggapi soal Natal juga itu kan. Itu banyak yang perlu dosa kita, terbesar di dunia? Di sedunia. Pada malam pergantian tahun baru. Malam itu. Pergantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, alhamdulillah kita jumpa kembali di sore ini. Alhamdulillah kami berusaha dengan kemampuan kami, dengan semaksimal kami untuk memberikan informasi-informasi hal yang terkait dengan hukum-hukum syariah. Kebetulan saat ini kita sudah memasuki pada penghujung tahun 2021 menuju tahun baru 2022, dan sore ini kita akan membahas terkait segala hal yang bersinggungan dengan perayaan tahun baru, apa saja sikap-sikap kita selaku muslim dan bagaimana hukum dalam hal mengikuti perayaan tahun baru Masehi atau Miladiyah. Dan alhamdulillah sore ini kita yang selalu setia memberikan informasi-informasi tentang syariah, yakni guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Suryanto Ahmad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, sepertinya merupakan hal yang sudah tidak menjadi hal yang baru dah. Dari dulu selalu saja menjelang tahun baru itu dari kanan dan kiri itu saling bukan saling serang, dalam tanda kutip saling serang, artinya masing-masing harus memiliki kesiapan mental dan spiritual untuk melepas tahun yang lampau dan untuk menyongsong tahun yang baru ini. Nah, kita sebagai umat Islam ini Pak Kiai, kira-kira apa sih sikap kita untuk menerima kehadiran tahun baru 2022 ini dengan gemerlapnya, hingar-bingarnya, euforianya mereka yang notabene orang Islam sendiri yang merayakan, padahal kalau mau jujur itu kan bukan produk Islam yang disebut dengan Miladiyah atau Masehi. Nah, mohon pencerahannya Pak Kiai, sikap kita sebagai umat Islam menjelang tahun baru ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang kami hormati, bahwa memang soal tahun baru ini sesuatu yang tabu di kalangan masyarakat kita. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam maka harus berhati-hati menyikapi segala sesuatu. Tidak hanya tahun baru dilihat lalu kemudian diteliti dan bahkan ditalaah. Apakah hal atau sesuatu tersebut ada persoalan dengan syariat Islam yang selama ini kita anut gitu. Ya, kalau misalkan hal tersebut tidak masalah ketika kita ditaklikkan atau dihubung-hubungkan dengan syariat Islam, mungkin ya tidak masalah. Namun persoalannya kalau misalkan sesuatu tersebut memang masalah secara hukum syariah, maka perlu kita waspadai dan hati-hati, termasuk urusan tahun baru ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat tahun baru ini tidak hanya sekedar perayaan, kalau menurut saya, bahkan di situ ada nilai-nilai ibadah dan spirit atau nilai spiritual
pada tahun baru itu. Simbol agama. Simbol agama di situ bahkan semuanya ada, termasuk agama Yahudi misalkan, agama Kristiani apalagi, terus kemudian termasuk lagi agama Majusi. Di situ ada semuanya. Kalau yang Majusi mungkin dilambangkan dengan kembang api. Lalu kemudian kalau yang Yahudi dilambangkan dengan trompet misalkan. Lalu kemudian kalau yang Nasrani dilambangkan dengan lonceng. Pada malam itu semuanya serentak sedunia pada malam itu. Nah, yang miris bagi kita di Indonesia ini yang merayakan mayoritas orang Islam. Itu yang jadi masalah persoalannya. Umat Islam sendiri pada tahun baru sendiri tidak ngeh dan bahkan lupa. Tidak tahu kapan. Jangankan itu, tanggalnya misalkan hari ini hari apa, tanggal berapa menurut Hijriah pada tidak tahu. Ini bukti bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian nanti akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Dalam hadisnya itu, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu ila juhri dabbin lattaba'tumuhum. Pada suatu saat nanti kalian, kata Rasulullah, akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini sehasta ukurannya segini. Demi sehasta, sehingga kalaupun kamu akan dibawa ke lubang biawak, maka kalian tidak akan sadar, akan ikut masuk juga ke dalam lubang biawak tersebut. Padahal kita tahu biawak itu kan nggak begitu gede kan, lubangnya kecil pasti. Dan kalau kecil biasanya pengap, dan bahkan biawak kan makan bangke, pasti bau di dalamnya. Tetapi karena kita tidak sadar hal itu, maka kita ngikut dengan ketidaksadaran itu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Iya, jadi malah kita sangat miris, Kiai. Ada suatu, bukannya anekdot juga sih, dialog dari orang Islam dan orang non Muslim itu, mereka malah justru berterima kasih kepada orang Islam. Mereka mengatakan, loh, yang meramaikan di jalan siapa? Yang menjual trompet siapa? Yang menyalakan kembang api siapa? Sungguh pun kami memang, tapi lebih banyak siapa? Betul daripada kami. Betul. Oleh karenanya kita sebagai salah satu termasuk pemuka agama dalam agama kita, maksudnya agama Islam ini, maka tugas kita untuk merapikan itu. Kalau boleh misalkan ini diandai-andaikan, kalau kita baca kaidah ushul fikih itu, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah mafsadat itu atau kerusakan diutamakan atau didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Nah, pola berpikirnya sekarang harus dirubah begini. Kalau mungkin dulu ada yang bilang misalkan daripada malam tahun baru itu huru-hara, misalkan hura-hura misalkan, bukan huru-hara ya, hura-hura misalkan, maka lebih baik mengadakan pengajian atau baca sholawat. Ini bukan kami mengatakan ini tidak benar, ada benarnya, cuman ada yang lebih baik lagi kita adakan untuk tidak keluar rumah. Nah, itu maksudnya, sepikan malam itu. Jadi daripada kita mengobati, lebih bagus mencegah kan. Begitu kan kaidahnya. Betul. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Kalaupun misalkan terpaksa harus ada pengajian misalkan, harus diadakan pengajian, maka kan bisa digeser sebelum malam tahun baru itu, entah 1 hari atau 2 hari, atau setelahnya 2 hari atau 3 hari misalkan. Jadi lebih baik untuk tidak mengadakan apa-apa. Karena kenapa? Kalau diadakan, maaf kepada para kiai, para ustadz, para asatid yang biasa melakukan pengajian pada malam tahun baru itu, mohon maaf banget,
ini hanya sekedar pendapat saya, bahwa pengajian itu baik, bagus. Tetapi kalau ikut pada malam itu, orang yang punya hajat malam itu pasti jumawa. Jumawa itu bergembira, senang. Oh, sekarang orang kontennya berbeda. Bagaimana? Sama. Kontennya berbeda. Sama, karena sama-sama merayakan. Apalagi berbeda, misalkan tidak diisi dengan keagamaan, misalkan keagamaan pun baca salawat atau pengajian-pengajian, maka tetap lebih baik untuk tidak diadakan, menurut saya. Jadi begitu. Gerakan menyepikan tahun baru lebih baik itu, karena nanti kalau ada tandingan dengan tablik akbar gimana, Kiai? Jangan diadakan kalau bisa. Sepikan untuk umat Islam, himbau untuk umat Islam seluruh Indonesia atau bahkan dunia lah, jangan mengadakan apa-apa pada malam itu. Karena yang sebenarnya yang meramaikan kita sebenarnya kan umat Islam. Karena mereka kalau di Indonesia jumlahnya sedikit. Coba buktikan malam tahun baru nanti ini. Kita sepikan, kita jangan keluar rumah, pasti sepi. Jadi melockdown diri. Pasti sepi. Karena kalau nggak begitu kita tetap melaksanakan itu, misalkan, maka mereka yang punya hajat pada malam itu pasti jumawa, senang. Oh, yang umat Islam merayakan malam tahun baru kami dengan cara mereka. Oh, yang umat Yahudi merayakan tahun baru kami dengan cara mereka. Oh, ada penilaian ke situ. Oh, pastilah. Kalau orang yang jeli pasti begitu, karena di situ tidak hanya padahal sekedar itu gerakan mengkanter, Kiai. Mengkanter bagaimana maksudnya? Mengkanter daripada hura-hura di jalan, hura-hura di tempat yang seperti itu. Ya sebaiknya kita ramaikan masjid. Iya, gitu. Saya paham itu. Tetapi lebih baik kalau tidak diadakan apa-apa. Kalau mau berzikir di rumah aja, itu jauh lebih baik daripada kalaupun mengadakan pengajian tadi itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tetap lebih baik untuk tidak gerakan menyepi gitu aja udah. Gerakan menyepi, benar seperti itu. Karena kenapa? Ya itu tadi, kalau misalkan kita merayakan pasti yang punya hajat malam itu akan jumawa dengan kita merayakan itu. Nah, selanjutnya terkait dengan hukum gimana tuh, Kiai? Apa sih hukum untuk merayakan tahun baru itu? Kita ya namanya apalagi masa-masa muda, masa-masa yang penuh dengan ceria, mereka bikin acara all NU. Wah, ini kan ada tuh di bioskop dulu tuh all NU. Nah, all NU, nah, gitu loh. Nah, kita ikut itu, padahal tidak dengan hal yang sifatnya negatif, cuman ikut happy fun aja gitu loh. Nah, hukumnya gimana ini? Iya, ini yang jadi persoalan, banyak ulama berbeda pendapat tentang ini kan. Tetapi kalau lebih berhati-hati, maka kalau mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari mereka. Artinya apa? Kalau sebuah kaum itu melakukan maksiat, misalkan kita ikut-ikutan bergembira dalam hal itu, maka hukum juga kita akan maksiat, dosa. Kalau ditanya hukumnya pasti haram kalau yang seperti itu. Karena begini, kalau dalam kaidah fikih itu man a'ana ala maksiatin kana syarikan lahu. Oh, man a'ana. Iya, siapa yang bersatu padu, berserikat dalam sebuah kemaksiatan, sama dosanya, kena dosa semua. Jadi kadang begini, mereka beranggapan setahun sekali ini kita happy fun yuk, kita ke puncak yuk, nutup tahun di sana. Ya kita santai-santai aja, senang-senang aja, dengan tidak masuk ke pergaulan yang sampai terlalu jauh atau pergaulan bebas. Kita masing-masing harus mengerem diri. Itu ada komitmen mereka begitu. Kalau soal maksiat ini kan tidak harus setiap 1 tahun atau setiap hari. Semuanya kalau tetap dosa, hal yang maksiat memang dosa, tetap dosa. Termasuk kadang-kadang kayak yang kita tidak sadar itu, yang banyak kita melakukan
hal-hal yang tasabuh dengan pekerjaan orang-orang kafir, misalkan kayak Valentine, itu sebenarnya siapa yang merayakan kan? Di Indonesia pasti mayoritas orang Islam. Hari Ibu misalkan, ya kalau mau ikhtiyat Mother Day, kalau mau ikhtiyat lebih berhati-hati, lebih baik dijauhi itu, karena bukan budaya kita. Nah ini bukti bahwasannya kita ini kalah tersusupi dengan budaya-budaya yang memang itu ada ruh-ruh atau sifat-sifat keduniawian. Artinya kita ini kebanyakan kena fata morgana, kenikmatan dunia yang sebenarnya sifatnya adalah gharar, penipuan. gharar. Oh iya, penipuan, gitu, tipuan dunia maksudnya. Oleh karenanya maka kita sebagai umat Islam untuk menyikapi itu maka harus banyak belajar, cari pengetahuan, bertanya kepada orang yang ahlinya, misalkan apakah ini betul atau tidak, bagaimana ini kaitannya dengan syariat Islam. Harus ditanya, wajib kita bertanya agar kita pas sesuai memposisikan kita dalam menjalankan hidup di dunia ini. Kurang lebih begitu. Baik, jazakumullah khair Kiai. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan baru. Sungguh pun ini hal yang memang ritual tahunan yang boleh dikatakan, tapi merupakan satu hal yang sangat baik untuk kita, terlebih lagi untuk generasi-generasi kita, bahwa di saat penghujung tahun, di saat penghujung bulan Desember itu ada 2 hari raya, ada satu kejadian yang memang menjadi rasa ketakutan kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena di sana ada unsur-unsur akidah yang kadang kita sangat berhati-hati di saat kita mengikuti mereka, padahal jedanya hanya ya satu jam lah, tapi di waktu yang 1 jam itu bisa meruntuhkan umur tahunan yang sampai saat ini kita jalani. Akidah kita bisa tergerus, bahkan bisa lebih hancur dengan hilangnya akidah. Karena 2 hari raya itu, ya ini yang dikatakan 25 Desember hari Natal dan penghujung tahun yaitu tahun baru, sangat identik dengan akidah-akidah mereka. Dan satu hal yang perlu diketahui Ustadz soal tahun baru ini, ternyata setelah diteliti bahwasannya dosa atau maksiat terbesar di dunia ini yaitu pada malam pergantian tahun baru itu. Sedunia soalnya kan, termasuk kita ini soal ya menanggapi soal Natal juga itu kan. Itu banyak yang perlu dosa kita, terbesar di dunia, di sedunia pada malam pergantian tahun baru. Malam pergantian ya. Termasuk juga yang gitu harus kita hati-hati menyingkapi soal Natal ini juga, termasuk ucapannya. Bagaimana sikap kita terhadap hari Natal itu? Bolehkah kita mengatakan atau mengucapkan selamat hari Natal? Nah, ini yang lebih sensitif lagi untuk itu. Karena apa? Karena yang dirayakan oleh umat Kristiani itu, Natal itu adalah Natal hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan mereka, sebagai dan Tuhan. Kita mengiyakan. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, maka kalau ada orang mengatakan haram, kalau saya tidak, bahkan murtad. Kalau bagi saya lebih. Jangan sampai mengatakan bahwa saya ini radikal. Karena memang ada kaitannya. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan apa, konsep ketuhanan soalnya. Betul. Kan? Sedangkan kita qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu satu. Tetapi kalau Yesus punya sikap gitu ya. Kalau Yesus, makanya kata Allah, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Laqad kafara, benar-benar kafir kata Allah. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu innahu thalithu tsalatsa. Iya, Allah itu bagian Trinitas. Dari Trinitas, bagian daripada yang 3. Ada 3 maksudnya. Kafir kan? Sebagai umat Islam, kalau mengatakan bahwa Allah lebih dari 1, karena kita meyakini bahwa
qul huwallahu ahad. Allah itu ada Jadi satu. secara otomatis mereka yang mengucapkan selamat Natal masuk kepada kafir. Kalau memang dia meyakini itu bahwa Dari teks ayat Yesus itu kan? dari teks ayat itu iya. Tetapi lagi-lagi ada perbedaan pendapat, kembali kepada setiap kita masing-masing. Kalau itu diniatkan karena hanya kelahiran Nabi Isa, ada yang bilang tidak. Tetapi kalau orang yang bahkan meyakini bahwa Nabi selamat kelahiran terhadap lahirnya Yesus sebagai Tuhan apa yang diyakini oleh orang Kristiani, maka kafir. Hukumnya kafir. Tidak bisa ditawar lagi itu. Tetapi alangkah lebih baiknya kita lebih berhati-hati untuk tidak mengucapkan apa-apa ketika hari Natal itu, kalaupun ada perbedaan pendapat misalnya. Diam lebih selamat ya. Itu yang bagus. Baik Kiai, jazakumullah khair. Terima kasih atas segala pencerahannya di dalam menyambut tahun baru ini dan menunjukkan sikap kita selaku muslim. Semoga semuanya itu menjadi satu pegangan untuk kita lah dalam hal-hal yang sifatnya tahunan ini. Baik pemirsa channel TV yang berbahagia, cukup sekian kami memberikan informasi mengenai hal-hal yang hubungannya dengan syariah. Semoga Allah memberikan kita keselamatan, Allah memberikan kita kemudahan dan menjadikan kita muslim-muslim yang taat dan patuh. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi